Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang minuman yang halal. Sebelumnya, kita sudah pernah bahas tentang makanan yang halal dan haram. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minuman yang halal itu adalah minuman yang dibolehkan. Dibolehkan menurut syariat Islam atau ajaran agama Islam. Yang dimana semua sumber hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Minuman yang halal ini dilihat dari zatnya adalah minuman yang memang murni atau terbuat dari bahan-bahan yang halal pula. Jelas ya? Contoh diantaranya adalah teh. Teh itu terdiri dari air dan bubuk teh. Air itu sumbernya adalah halal dan bubuk teh pun halal. Jadi air dicampur dengan bubuk teh yang merupakan campuran air itu, maka semuanya adalah halal. Sumber dari kehalalan suatu minuman itu tentu dasar hukumnya berasal dari kaidah usul fikih, yaitu al-aslu fil asya'il ibahah. Segala sesuatu awalnya adalah boleh, hatta yadullu dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Jadi bisa kita simpulkan dasarnya segala sesuatu itu adalah halal atau boleh diminum sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bicara tentang halal dan haramnya suatu minuman, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil makanan sama dengan dalil minuman. Kita contohkan Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, di situ ada kata halalan thayyiba, yaitu yang halal dan baik. Silakan nanti kalian baca ayat tersebut dan baca pula terjemahannya. Kita lanjutkan pembahasan tentang halalan thayyiba. Halalan thayyiba ini adalah halal dan baik. Kita beri contoh. Kopi. Kopi itu merupakan produk yang halal dan baik. Nah, misalkan ini untuk orang sembuh. Tapi bisa jadi kopi ini merupakan sesuatu yang halal zatnya tapi tidak baik untuk orang yang sakit. Misalnya orang yang sedang sakit perut, gitu ya. Artinya tidak setiap yang halal itu baik untuk dikonsumsi semua orang. Halal itu berkaitan dengan jenis dari minuman tertentu atau macam dari minuman itu. Kalau baik, bicara tentang keadaan minuman itu atau kondisi minuman dan makanannya. Jadi jangan memaksakan diri untuk meminum sesuatu yang halal, tetapi kondisinya tidak memungkinkan dan tidak baik untuk tubuh. Contoh misalkan dari makanan ya, nasi goreng basi. Nasi goreng itu jenisnya, basi itu merupakan suatu keadaan. Jadi jenisnya tetap halal, karena nasi goreng itu terbuat dari yang halal, tapi keadaannya tidak baik. Bisa jadi menyebabkan kita sakit. Itulah yang dinamakan dengan halalan thayyiba. Halalan thayyiba itu bersumber dari Al-Quran. Jadi salah satu di antara minuman yang halal dan baik itu, kalau dalam Al-Quran dijelaskan adalah yang tidak memabukkan. Kalau memabukkan berarti adalah hal yang haram. Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Di antara contoh yang dilarangnya adalah homer. Homer itu haram. Homer dilarang atau haram karena homer tidak memiliki syarat sebagai makanan yang halal dan baik. Minuman yang baik dan halal itu harus tidak memabukkan. Tapi kalau homer jelas-jelas haram karena memabukkan. Ini adalah tanda yang mudah untuk membedakan mana minuman yang halal dan mana minuman yang haram. Hadits Rasulullah SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka sedikitnya pun haram. Berikut ini ciri dan macam minuman yang halal. Satu adalah
semua jenis air yang tidak membahayakan. Itu air murni atau campuran atau melalui proses kimia seperti minuman yang bersoda itu tetap halal. Kedua, air cairan yang tidak memabukkan. Yang ketiga, cairan atau benda yang bukan najis atau tidak terkena najis. Yang keempat adalah air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Ingat-ingat dan hafalkan ciri-ciri ini. Lanjut kepada hal yang bisa membiasakan kita meminum minuman yang halal. Pertama, membeli minuman di tempat yang terpercaya sudah terjamin menjual minuman halal. 2, pastikan minuman tersebut diproses sesuai dengan syariat Islam. 3, didapat dengan cara yang baik. 4, membeli menggunakan uang halal. 5, hindari minuman yang sudah ada petunjuk keharamannya. Ketika minuman halalnya sudah ada, maka perhatikan juga adab untuk minum. Minum itu dimulai dengan membaca bismillah. Kemudian minum dengan 3 kali nafas. Jadi tidak sekaligus sampai capek gitu ya. Yang ketiga, hindari minum sambil berdiri. Selanjutnya gunakan tempat minum yang layak. Dan jika tidak ada, bisa pakai tangan secara langsung. Yang terakhir adalah membaca doa setelah minum. Cek di buku ya doanya. Praktekkan adab minum ini setiap hari. Setelah itu, kalian akan mendapatkan manfaat dari meminum minuman yang halal. Pertama adalah terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu tubuh menjadi sehat, hati dan pikiran bersih, rezeki ditambah yang halal dan berlipat ganda. Kemudian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Hikmahnya, meminum minuman yang halal itu adalah terjamin kesehatannya. Yang kedua, dikabulkan doa. Yang ketiga, terhindar dari api neraka. Yang keempat adalah tumbuh perbuatan baik dalam diri kita. Sekian penjelasan tentang minuman yang halal dalam pertemuan kali ini. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.